Bapak Ibu, suster, bruder, saudara-saudara terkasih, serta rekan-rekan muda yang senantiasa dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Saya bersyukur kalau sudah ya. Kalau belum biasanya orang misa jam segini akan berpikir habis ini saya mau makan apa ya. Semoga nanti ketika saya khotbah pikiran itu bisa muncul ya. Tapi muncul aja, jangan diingat-ingat terus. Nanti ngeces soalnya. Saudara-saudara terkasih, hari ini bacaan Injil menceritakan terkait dengan sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ia menyampaikan dengan keras bahwa berbahagialah kamu yang miskin dan celakalah kamu yang kaya. Berdasarkan dengan ini, siapa yang mau jadi orang miskin? Sulit ya. Siapa yang mau jadi orang miskin? Gak ada. Siapa yang mau jadi orang kaya? Gak apa-apa, tunjuk tangan aja ya. Wajar kok cita-cita jadi orang kaya. Saya belum pernah ketemu sampai hari ini. Cita-cita kamu apa nak? Jadi orang miskin. Gak ada. Gak ada. Jadi siapa yang cita-cita jadi orang kaya? Nah ada ya. Gak apa-apa ada. Biar pada akhirnya juga Tuhan melihat dan Tuhan memberkati begitu ya. Nah, saudara-saudari terkasih, pada hari ini Yesus menyampaikan sabda bahagia bukan terkait dengan sisi personal, bahwa orang miskin itu baik dan bisa bahagia, maka jadilah orang miskin selama kita hidup, tidak. Dan juga sebaliknya, setiap orang kaya itu celaka, setiap orang kaya itu akan masuk neraka, tidak begitu, ya. Tapi ingin disampaikan di sini kepada kita semua bahwa kalau kita mengalami sisi-sisi seperti yang tadi disebutkan, baik itu dikala kita sedang tidak punya apa-apa atau dikala kita sedang punya segala sesuatunya di bawah milik kita, maka seringkali kita lebih mengedepankan ego kita. Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa ketika kamu miskin, ketika kamu tidak punya apa-apa, ketika kamu tidak punya alasan untuk bisa berharap, tetaplah berharap, tetaplah punya asa. Tetaplah punya yang namanya pengharapan bahwa suatu hari kita akan berkembang dari situasi ini. Jangan pada akhirnya berkata bahwa dan berserah pada keadaan. Ya sudah, saya miskin, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya tidak punya talenta-talenta yang Tuhan berikan pada orang-orang pada umumnya. Saya tidak punya yang namanya keterampilan. Saya tidak bisa berusaha dengan segala keterbatasan saya. Maka pada titik tertentu saya tetap miskin saja supaya saya mendapatkan kerajaan surga. Hal ini juga tidak benar. Dan sebaliknya, ketika orang kaya secara personal ketika punya segala sesuatu, ia akan terikat dengan hal-hal itu. Ngapain saya ke gereja lagi? Ngapain saya berdoa pada Tuhan? Saya sudah punya semua. Saya mau makan saya bisa minta. Saya mau uang saya bisa dapat, saya mau beli segala sesuatu saya bisa. Buat apa saya berharap pada Tuhan? Berikutnya, ketika jadi orang kaya, orang tidak mau lagi melihat kiri kanannya. Buat apa? Kiri kanan saya itu pengemis, kiri kanan saya itu beban, kiri kanan saya itu akan menjadi batu sandungan untuk saya. Sehingga saya fokus sama tujuan saya saja dan supaya tetap kaya. Nah, saudara-saudara terkasih, pertentangan kaya miskin yang memang pada hari ini Tuhan sampaikan dalam sabda bahagia bukan melulu soal siapa itu orang kaya, siapa itu orang miskin. Tapi ia ingin menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ketika kamu sedang tidak punya apa-apa, maka di saat itu kamu tetap harus memelihara asa kamu untuk berpengharapan. Kamu harus tetap punya pengharapan. Jangan sampai ketika kita tidak punya apa-apa, pada akhirnya kita menjadi sedih. Segala sesuatu menjadi gelap dan kita menjadi sendirian. Dan di sini Tuhan ingin menyampaikan hal itu. Lalu ketika kita kaya, ketika kita punya segala sesuatu, ingat bahwa itu semua bukan untuk kita secara pribadi, melainkan ada dimensi sosial di dalamnya. Kita juga harus ikut serta memperhatikan sesama kita yang berkekurangan. Kita pun harus ikut serta juga melihat sesama kita, bukan hanya melulu untuk kepentingan diri kita pribadi. Saudara-saudara terkasih, hal-hal yang disampaikan dalam sabda bahagia ketika Yesus mengajar murid-muridnya ini lebih daripada apa yang ditampilkan pada umumnya.
Kita diajak sebagai orang-orang yang mungkin saat ini kita miskin tidak punya apa-apa, tapi kita kaya dalam belas kasih kepada sesama. Mungkin saat ini kita kaya akan segala sesuatu, tapi kita miskin akan belas kasih. Semoga itu semua memampukan kita merefleksikan diri kita masing-masing. Cita-cita kita, harapan-harapan kita, perjalanan hidup kita, sudah sejauh mana kita peduli kepada sesama kita. Jangan sampai kita hanya peduli kepada ego kita. Saya miskin, lebih bagus saya pikir diri saya sendiri. Orang lain nomor kesekian. Ngapain saya peduli dengan orang lain padahal saya juga perlu dibantu. Ini pola-pola pikir yang memang senantiasa membelenggu kita terhadap keegoisan. Ketika memang kita mengandalkan segala sesuatu, disitulah pengharapan itu dapat muncul. Saudara-saudara terkasih, di tahun jubileum ini kita diajak untuk senantiasa mempunyai pengharapan. Dan itu dikuatkan dalam bacaan dari kitab Yeremia, bahwa setiap orang yang memang mengandalkan kekuatan Tuhan, maka ia akan senantiasa penuh berkat. Celakalah ia yang menaruh perhatian dan juga segala sesuatunya pada kekuatannya sendiri, tapi andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka saudara-saudara terkasih, apa yang memang kita yakini, apa yang memang kita hidupi dalam iman kita kepada Yesus Kristus, itu semua sangat berdasar. Maka kalau banyak orang mengatakan, ngapain kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kamu tetap Katolik? Kamu itu kafir, kamu itu mungkin hanya orang-orang minoritas yang memang tidak ada gunanya. Memang, tapi disitulah menunjukkan bahwa orang-orang seperti kita inilah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk membawa misi-misi yang mustahil bagi seorang manusia. Membawa misi-misi kasih yang pada akhirnya mengarahkan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita menjadi orang yang menjadi utusan untuk membawa kabar gembira bagi setiap orang yang kita jumpai. Maka kembali tadi di awal, siapa yang memang mau miskin, siapa yang memang mau kaya, itu bukan persoalan utama. Tapi pertama-tama, siapakah yang tetap mau menjadi pengikut Kristus, walaupun pada akhirnya kita menjadi miskin, walaupun pada akhirnya kita menjadi kekurangan sesuatu apapun, kita tetap diajak untuk tetap mau melihat bahwa kita hidup dengan segala milik kita, itu bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan juga untuk sesama kita yang kita jumpai dimanapun kita berada. Karena berkat rahmat Tuhan selalu hadir kepada kita, kalau kita pun mau menjadi sarana saluran rahmat kepada setiap orang kita jumpai. Semoga berita Injil yang kita terima pada hari ini senantiasa memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang memang senantiasa kaya akan rahmat Tuhan dalam hidup kita dan mau membagikan itu semua kepada sesama yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita senantiasa.